Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kita perkenalan dulu ya. Iya, boleh. Nama aku Zahwa, Kak, dari jurusan aku mahasiswa di salah satu universitas di Bandar Lampung. Jadi aku tuh jurusan manajemen. Manajemen. Ya. Terus kamu sekarang udah semester berapa nih? Aku semester 4. Oh, semester 4. Iya. Karena kamu udah kenalan, Ya. aku ya yang perkenalan diri. Nama aku Anissa Fira. Aku mahasiswa Universitas Lampung, jurusan bimbingan konseling. Udah semester berapa, Kak? Aku udah semester 6. Tapi ngomong-ngomong, kamu udah nyaman belum nih duduknya? Udah, Kak. Udah. Oke. Kalau kamu udah nyaman, emang kalau boleh tahu, sebelumnya aku mau tanya nih, Iya. kamu Kak. di sini kan kuliah ya, Iya. semester 4. Terus kamu di sini nih ngekos apa emang asli Bandar Lampung nih? Aku di sini ngekos, Kak. Oh, ngekos. Iya, di dekat Emang kos. kosnya di mana? Di Kampung Baru. Oh, di Kampung Baru. Iya, dekat kampus. Dekat kampus. Terus biasanya kamu kalau ke kampus tuh gimana? Bawa motor sendiri? Enggak, aku kebetulan nggak bawa motor, jadi aku kadang ke kampus itu jalan, kalau enggak naik ojek, kalau enggak bareng temen gitu. Oh, kalau jalan gitu emang nggak jauh ya? Lumayan sih, Kak, 10-15 menit. Terus memangnya kamu asli mana sih sebenarnya? Aku asli dari Metro, Kak. Oh, Metro. Iya. Metro di mananya sih? Aku tuh pernah loh ke Metro. Iya. Oh, pernah. Iya. Kakak ada kenalan gitu di Metro atau ada saudara atau Enggak sih, main aku aja? waktu itu pernah main aja tempat teman aku di Metro. Aku metronya di 22, Kak. Oh, di Iya. 22. Kakak waktu itu kemana? Di 16C. Oh iya, itu lumayan dekat. Oh, di situ Iya, juga. Kak. Ngomong-ngomong, tujuan kamu datang ke sini mau ngapain sih? Iya, Kak, jadi aku pengen konseling sama kakak. Konseling ya. Tapi kamu sebelumnya itu pernah nggak sih konseling kayak gini juga? Sebelumnya aku belum pernah, Kak. Belum pernah. Baru pertama kali ini dan sama kakak. Jadi kamu belum tahu ya arti konseling itu apa? Belum tahu. Maksudnya apa? Oke, jadi di sini aku jelasin dulu ya. Jadi konseling individu ini, konseling itu ada banyak sih sebenarnya, ada individu, ada yang kelompok, tapi kita konseling individu. Nah, jadi konseling individu ini adalah pemberian bantuan kepada dari konselor untuk konseling, dari konselor untuk konseling. Nah, di sini aku sebagai konselornya, kamu sebagai konselingnya. Oke, jadi gitu ya, Kak. Iya. Nah, di dalam konseling ini juga terdapat beberapa di dalam konseling ini juga itu terdapat beberapa asas sebenarnya, tapi di sini aku jelasin aja ya. Ada 2 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan sama asas keterbukaan. Asas kerahasiaan di mana semua yang kamu ceritain, permasalahan kamu yang kamu ceritain ke aku itu menjadi rahasia kita berdua, nggak bakal bocor kemana-mana atau nggak bakal, pokoknya orang lain tidak akan tahu. Jadi percakapan kita di ruangan ini cuma kita berdua doang yang tahu. Jadi kamu tenang aja. Yang kedua itu ada asas keterbukaan, yang dimana kamu harus sepenuhnya terbuka, jujur cerita sama aku semuanya, permasalahan kamu apapun itu ceritain aja, karena biar kita enak juga cari solusinya sama-sama. Oke, Kak. Sampai sini kamu paham? Paham, Kak. Oke, jadi di sini kita punya kontrak konseling yang dimana kita melakukan konseling ini dalam waktu selama 40-45 menit aja. Karena waktunya terbatas, kita harus gunain waktunya sebaik-baiknya ya, sampai kamu clear atau setidaknya kamu merasa lega dengan masalah yang sedang kamu alami. Oke, jadi sebelumnya
memang apa sih permasalahan kamu atau apa sih yang ngeganjel gitu di dalam diri kamu? Iya kak, jadi aku tuh sebenarnya kan aku udah semester 4 ya, jadi aku kayak udah mikirin gitu ke depannya tuh mau jadi apa, mau gimana, mau lanjut kemana gitu. Nah jadi aku tuh punya pikiran pengen lanjut jadi pengusaha, tapi em, karena kan aku juga manajemen ya, jadi kayak ya emang itu prospeknya gitu, jadi aku pengen aja ke pengusaha gitu. Nah tapi masalahnya itu orang tua aku kak, orang tua aku tuh pengennya aku jadi guru biar aku jadi PNS gitu, karena ya pemikiran orang tua aku tuh kayak lumayan zaman dulu banget gitu, kayak kalau sukses itu eh, kalau jadi PNS gitu misalnya. Nah kayak gitu kak. Oke. Oh, jadi permasalahan kamu itu beda gitu ya, cita-cita kamu atau keinginan kamu sama keinginan orang tua kamu. Oke. Jadi aku bingung kak nanggepinnya tuh gimana, tapi sejauh ini aku ngobrol itu ya baru aku tanggepin iya iya gitu aja sih kak, aku juga belum mengutarakan pendapat aku kalau aku pengen jadi pengusaha gitu. Tapi sebelumnya kamu udah bilang belum sih sama orang tua kamu tentang keinginan kamu yang sebenarnya tuh aku tuh pengen jadi pengusaha gitu? Nah itu sebenarnya belum bilang kak, belum bilang karena ya itu tadi, karena orang tua tuh kekeh banget gitu kalau aku tuh pengen harus jadi guru gitu, harus PNS PNS PNS, jadi aku mau ngomong itu kayak takut ragu gitu, karena kayak takut responnya gimana gimana gitu, kecewa atau kayak mana gitu. Tapi kalau menurut aku ada baiknya kamu tuh harusnya ya berbicara dulu gitu ke orang tua kamu tentang keinginan kamu yang sebenarnya ingin jadi pengusaha gitu. Nah, kalau kamu udah bilang sama orang tua kamu nih, ya mungkin orang tua kamu nanti mungkin bisa bertimbangin gitu loh. Tapi ya kamu juga bicaranya sama orang tua kamu ya pelan-pelan gitu, jangan langsung yang tapi kamu juga itu berbicara itu sama pelan-pelan gitu sama orang tua kamu, Iya ya kak. jangan langsung pokoknya aku maunya ini gitu, jangan gitu. Pelan-pelan gitu dikasih pengertian ya, kayak kamu kayak ngomong juga ke orang tua kamu, kan aku jurusan manajemen, Iya, jadi lebih ke pengusaha pengusaha gitu gitu. prospeknya. Menurut aku kayak gitu sih. Iya kak, benar juga apa yang kakak bilang tadi, tapi aku masih agak sedikit ragu aja gitu buat ngomong, karena takut ya takut ngecewain aja responnya atau gimana gimananya gitu kak. Tapi sebenarnya kamu uh, itu tuh emang udah fashion kamu gitu di pengusaha, atau sebenarnya itu baru kayak keinginan atau angan-angan kamu aja sih sebenarnya? Nah iya sebenarnya itu aku emang passion aku di situ, dan emang aku ngambil manajemen juga karena aku suka gitu, kayak apa, pembelajarannya itu aku suka karena aku kan dari IPA juga, jadi kayak ya nyambung gitulah gitu kak. Jadi dan aku juga lumayan udah banyak ngikutin kayak seminar-seminar tentang Oke. pengusaha, atau ngikutin tentang pengusahanya, orang-orangnya gitu, aku tahu Oke. gitu kak. Jadi udah lumayan banyak banget aku belajar tentang pengusaha itu tadi. Ya aku ngerti banget sih, pasti kamu udah ada banget gitu keinginan, tapi ternyata keinginan kamu tuh berbeda dengan keinginan orang tua kamu. Aku paham banget rasanya, pasti nggak enak banget. Yaitu dia kamu harus bisa ngomongin ke orang tua kamu untuk pelan-pelan omongin apa yang kamu mau gitu sih menurut aku. Iya kak, bener banget apa yang kakak bilang tadi. Ntar aku coba buat omongin pelan-pelan gitu, dan juga kalau manajemen ke guru itu kan lumayan jauh Iya. ya, jadi kayak nggak nyambung gitu, dan aku juga kan nggak tahu apa-apa tentang guru, nggak ngikutin juga gimana gimananya, dan aku juga nggak tahu guru itu gimana alurnya, daftarnya, atau gimana gimana gitu gitunya, informasinya tuh aku nggak tahu sama sekali kak, karena aku ya
manajemen ya, kan fakultasnya FEB gitu kan, agak jauh sama FKIP. Kalau FKIP kan guru gitu. Nah itu juga bisa jadi bahan bukti kamu nih ngomong ke orang tua kalau misalnya aku tuh nggak sejalur loh sama keinginan kalian gitu. Ini tuh juga bukan passion aku gitu. Iya. Tapi di sisi lain juga aku nggak mau ngecewain orang tua Kak, karena aku anak tunggal di sini, jadi aku kayak harapan satu-satunya gitu Ya aku buat orang tua. paham banget sih, ngerti banget pasti. Iya, Di posisi kamu nggak enak banget ya, rasanya bingung, terus ya campur aduk deh ya pasti rasanya. iya banget. Jadi aku ini lumayan ngeganggu aktivitas aku banget. Sampai ngeganggu aktivitas kamu gitu. Iya, kayak ngerjain tugas atau misal kayak datang ke kampus gitu, kayak ya lumayan ngeganggu pikiran Kak. Terus Pikiran sih yang pikiran paling ya kalau misalnya kepikiran gitu kayak keganggu nggak sih, tapi kayak tugas-tugas kamu jadi ikut keganggu juga nggak? Kalau tugas itu karena aku suka tadi mata kuliahnya, pelajarannya, dan emang passion aku di situ, itu nggak lumayan enggak sih Kak. Kamu jadi enjoy gitu ya? Enjoy sama tugasnya tuh aku suka banget, enjoy jadi ngerjainnya. Dan aku lanjut pengusaha itu karena ya itu tadi, karena aku udah tahu dan aku enjoy juga buat ngejalaninnya gitu. Tapi ada nggak sih kamu sebelum cerita ke aku gini nih, kamu cerita dulu atau sharing dulu nih tentang masalah kamu ke teman kamu gitu, terus ada nggak sih apa teman kamu yang nanggapin atau gimana gitu? Kalau sama temen aku kayaknya enggak sih Kak, belum ada cerita ke siapa-siapa. Jadi aku bingung juga mau cerita kemana. Terus temen aku nyaranin buat konseling individu ke kakak. Jadi ya udah aku langsung aja ke kakak. Jadi teman-teman aku belum pada tahu sih tentang masalah aku ini. Tapi sebenarnya tuh kalau manajemen tuh emang ini ya lebih ke bisnis gitu ya. Lebih ke bisnis dan ya gitulah, usaha-usaha gitu-gitu aku suka banget Kak tentang itu. Tapi di sisi lain juga aku takut ngecewain orang tua juga dengan responnya atau gimananya. Secara kan aku anak tunggal gitu Kak, dan orang tua aku juga pengusaha kebetulan, jadi mereka tuh mau. Jadi kalau ke teman-teman tuh kamu belum ada gitu ya Belum sharing-sharing? ada Kak. Tapi ke misalnya orang tua kamu kan belum ya. Iya. Kalau ke orang terdekat kamu nih yang menurut kamu aku bisa cerita sama dia, ada nggak? Ada sih Kak, orang terdekat aku, keluarga aku, kakek aku itu. Kamu cerita ke kakek Iya, kamu? kalau kakek aku yang dari ayah. Jadi aku cerita kalau mereka tuh maunya aku jadi guru, tapi aku maunya jadi pengusaha gitu. Dan kebetulan kakek aku tuh pengusaha, jadi aku tuh pengen ngelanjutin gitu Kak usaha dia, dan juga dia tuh setuju buat sama pilihan aku ini gitu Kak. Tapi sebenarnya dari kakek kamu setuju, tapi Iya, setuju. orang tua kamu yang Orang tidak tua setuju. aku nggak setuju karena Oke. mereka yang jadi guru, mereka PNS. Jadi mereka itu inginnya kamu jadi seperti mereka gitu. Oke. Nah, kamu coba bilang ke kakek. Ya udah nggak apa. Tapi ada nggak sih misalnya kan kamu udah cerita nih sama kakek kamu, tapi kakek kamu tuh belum cerita juga ya ke orang tua kamu, atau sebenarnya tuh udah cerita atau orang tua kamu atau belum cerita gitu sih? Nah, aku juga pernah sempat ngobrol sama kakek aku kan. Aku emang ceritanya apa-apa ke kakek aku. Aku suruh bilang ke kakek aku kalau aku tuh maunya jadi guru gitu. Aku pernah bilang ke dia, tapi kayaknya dia belum bilang deh ke orang tua aku. Soalnya orang tua aku masih kekeh juga kalau nyuruh aku buat jadi guru. Oke, kalau menurut aku kalau memang kamu nggak ada keberanian untuk ngomong sama orang tua kamu, bisa kamu minta tolong gitu sama kakek kamu buat nyampein sebenarnya yang kamu mau itu ini gitu loh.
bener juga apa yang kakak bilang tadi. Jadi aku rencananya juga ada pengen ngobrol, bawa kakek aku. Jadi kita berempat gitu ngobrolnya. Jadi kan aku juga ada yang ngebela gitu. Jadi aku pengen sih sebenarnya, tapi belum terlaksana aja. Tapi udah ada pikiran, dan aku juga udah bilang kakek aku, tapi kakek aku emang belum ada. Itu aja. Ya mungkin itu sih yang bisa uh, kamu pakai gitu caranya. Kalau emang kamu gak ada keberanian, ya kamu bisa ngobrol dulu dengan kakek kamu, terus nanti kalian ketemu berempat gitu, biar ada jalan tengahnya gitu juga. Iya bener banget sih apa yang kakak bilang tadi. Kayak yang pertama itu kan yang tadi kakak bilang coba ngobrolin. Kak, bener apa yang kakak bilang tadi, aku coba pertimbangin juga yang kakak bilang tadi. Aku coba ngomong pelan-pelan dulu. Dan yang pertama itu aku pengen coba ngomong pelan-pelan bertiga dulu kak. Jadi kakek aku jangan diajak dulu, jadi aku bertiga dulu, kayak ya ngobrol aja santai gitu. Gimana menurut kakak? Tapi sebenarnya menurut aku okean cara kamu ini sih, karena kalau kamu sendiri gitu yang ngomong secara langsung, mungkin orang tua kamu itu oh sebenarnya keinginan anak aku itu ini gitu. Tapi kalau misalnya kamu misalnya ingin ceritanya sama kakek kamu gitu, kakek kamu ikut andil, orang tua kamu tuh kayak merasa, aduh kok ini ya, apa anak aku misalnya ceritanya malah ke ini nggak terbuka sama aku gitu, malah kayak nanti orang tua kamu ngerasanya kayak mereka itu kayak kamu nggak lebih terbuka sama mereka gitu. Iya sih bener apa yang kakak bilang tadi. Jadi aku harusnya coba ngomong bertiga dulu gitu ya kak, tanpa ngajak kakek aku. Terus kalau masih juga kakak sama mau jadi guru itu gimana kak? Menurut kakak harus ajak kakek aku juga atau gimana? Mungkin caranya iya, kamu ajak kakek kamu lagi, biar kakek kamu coba untuk ngomong juga gitu, biar orang tua kamu makin ngerti, makin paham gitu. Nah tapi kalau misalnya cara itu juga nggak bisa, mungkin kamu bisa ikut itu loh, ikut tes minat bakat. Nah kalau memang benar-benar fashion kamu udah di pengusaha itu, pasti kalau kamu ikut tes itu nanti tesnya bakal menunjukkan kalau kamu itu cocok menjadi orang yang uh, menjadi orang yang pembisnis, iya jiwa-jiwa pengusaha gitu. Tapi sebelumnya aku mau tanya juga nih sama kamu tuh kayak mengenal pribadi kamu gimana sih? Maksudnya gimana kak? Sebelumnya aku belum pernah sih kak buat tes minat bakat gitu-gitu, karena aku belum tahu ya, nggak pernah diajarin juga. SMA aku juga nggak pernah sih kak tes minat bakat gitu-gitu. Soal karir sendiri di BK-nya itu waktu SMA itu tuh ya ada sih, tapi kita nggak tes minat bakat. Jadi kayak cuma guru itu cuma ngejelasin aja kayak tentang ada lanjutannya itu kuliah atau mau kerja atau gitu-gitulah kak pokoknya. Jadi nggak yang kayak ngerjain soal gitu ya kak kalau tes minat bakat. Iya, ada beberapa sih sebenarnya tes minat bakatnya. Ada yang ngerjain soal, ada yang pakai alat tes gitu. Kan zaman sekarang nih ada nih mungkin beberapa, ada juga yang tes online juga udah banyak sekarang. Iya. Jadi ya. bisa di HP sendiri bisa, ya kak. kamu Dan hasilnya itu bisa ketahuan langsung gitu, kak? bisa ketahuan langsung. Nanti kalau misalnya itu nanti aku kirimin ya. Oh iya itunya. Nanti itu kamu berbayar atau gimana kak? sebenarnya iya sih berbayar. Jadi nanti aku kirimin. Nah tapi tesnya itu berbayar. Iya berbayar ya kak. Kamu bisa bayar lewat Dana, ShopeePay gitu atau bank lainnya gitu. Iya. Itu murah kok, cuma 15.000 doang. Oh iya. Tapi kamu jadi udah bisa tahu nih sebenarnya kamu tuh orangnya gimana gitu, atau kamu apa itu fashion kamu di mana gitu. Nah kalau kamu udah ikut tes itu, terus tesnya menunjukkan kalau memang kamu nih fashion kamu nih di pengusaha gitu. Nah pasti bakal ini sih, orang itu salah satu bukti juga kan, buat kamu ngasih tahu ke orang tua kamu gitu. Oke, ntar bisa aku coba sih kak. Nanti kakak coba kasih ke aku aja ya kak linknya. Nanti aku kasih tau linknya ya.
gitu ikut tes minat bakat gitu-gitu, kayak belum tahu juga gitu apa gimana cara ngerjainnya atau gimana gimananya itu belum pernah. Tapi sebelumnya pernah nggak kamu, kalau tes minat bakat memang jarang sih orang ya, tapi kamu pernah nggak sih ikut tes IQ gitu? Kadang-kadang kan anak TK atau anak SD ada ya beberapa yang ikut tes gitu. Kalau aku tes IQ tuh udah lama Kak, terakhir TK. TK kan? Iya. Dan itu juga itu sih terakhir, dan sampai sekarang belum pernah lagi buat tes kayak gitu. Tapi berarti waktu TK itu belum menunjukkan ya kamu belum gimana ada gitu ya? karena waktu itu kayaknya cuma angka doang keluarnya, nggak kayak minat atau bakatnya itu apa tapi gitu. kayak kepribadian kamu nih, misalnya kayak kepribadian kamu misalnya kalau pengusaha atau pembisnis gitu kan pasti jiwa-jiwa kepribadiannya kayak leadership banget nih orangnya gitu, kayak gigih, terus itu sukain hal baru gitu. Kamu kayak gitu orangnya? Kalau dari pribadi aku sendiri, aku ngelihatnya gitu ya Kak. Iya sih Kak, aku kayak gitu orangnya, kayak aku suka memimpin gitu, leadership, jiwa kepemimpinan gitu lumayan ada di aku. Dan aku juga nggak gampang nyerah gitu, nggak gampang putus asa buat jalan usaha suatu saat nanti gitu, kayak suka ngelakuin hal baru juga. Dan aku juga kayak suka promosiin lewat Instagram atau apa-apa gitu. Dan kebetulan aku juga pernah punya pengalaman buka bisnis gitu, buka usaha kecil-kecilan sih Kak, masihan waktu SMP kalau nggak salah atau SMA gitu, kayak buka gelang-gelangan gitu Kak, manik-manik gitu. Dan itu aku buatnya sendiri Kak, masihan. Buat sendiri? Iya, masih buat sendiri, ngedit sendiri, kayak nentuin apa-apa tuh masih sendiri gitu. Jadi aku pure sendirian banget buat dipromosiin di Instagram atau ke teman-teman aku juga itu sendiri. Dan pengirimannya itu aku masih di sekitaran bukan di Bandar Lampung, di Metro ya masihan. Karena aku masih di Metro waktu itu. Gitu sih Kak, aku udah lumayan pengalaman juga. Tapi sampai sekarang udah enggak sih, udah nggak dilanjut. Sayang banget ya sebenarnya. Kalau kamu lanjut mungkin bakal gede sih ya. Iya. Tapi memang alasannya apa waktu itu kok nggak lanjut? COVID. Karena COVID aja. Iya, waktu itu COVID Kak. COVID ya, iya. Jadi kayak berhenti aja lah gitu, karena kan semuanya jadi serba susah ya Kak. Kayak mau keluar juga susah, beli bahan gitu-gitunya kan nggak bisa juga, tokonya juga tutup gitu-gitu sih Kak. Tapi itu kamu ngerjainnya sendiri atau kayak kamu sama teman-teman kamu nih usahanya gitu kan, anak-anak SMA, SMP kan kayak gitu ya? Kebetulan waktu itu aku sendirian Kak. Sendiri? Iya, apa-apa jadi aku sendiri. Keren banget ya kamu, berarti kayak ini sendiri gitu. Berarti berarti kayak benar-benar jiwa kepemimpinan kamu tuh udah ada gitu ya sebenarnya, udah tertanam gitu sebenarnya. Jiwa pengusahanya tuh udah ada gitu. Dan orang tua juga sempet tahu Kak kalau aku jualan waktu itu. Terus gimana sih respon mereka? Nah, respon mereka itu ya lumayan baik sih, tapi kayak cuma untuk sampingan aja gitu loh. Jadi yang PNS itu tetap dari SMA tuh udah diwanti-wanti banget, kayak kamu nanti lanjut SMA itu harus kuliah ya, kuliah guru gitu lanjutnya. Tapi kebetulan aku SNM keterima di manajemen. Tapi waktu kamu keterima di manajemen tuh orang tua kamu gimana sih responnya? Ya baik sih Kak, lumayan. Nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa, tapi ntarnya gitu pokoknya. Masih aja nih gitu ya, jadi guru gitu. Iya. Ngerti banget sih aku. Tapi kamu tuh nggak ada gitu ya ngomong-ngomong dari dulu sebenarnya yang kamu pengen gitu. Tapi kamu deket nggak sih sebenarnya sama orang tua kamu, kayak sering cerita nggak sih gitu? Ya cerita kayak tentang apa ya, cerita lumayan cerita sih Kak, tapi kayak nggak yang mendalam gitu. Kalau aku ceritanya yang mendalam itu lebih ke kakek aku yang tadi. Dan kakek aku itu tuh tinggalnya tuh serumah gitu Kak, jadi lumayan dekat. Dan orang tua aku kan dua-duanya kerja ya Kak, PNS, kayak
pulangnya udah sore gitu-gitu, dan malam tuh tinggal makan tidur gitu, istirahat gitu. Jadi kayak waktunya tuh ya itu pas habis makan ngobrol-ngobrol sebentar gitu. Oh berarti ya nggak seberapa deket gitu lah, Iya, jarang gitu ya, karena memang lumayan kesibukan jarang. itu Iya. sendiri ya. Dan itu sih Kak, karena aku nggak mau guru tuh ya karena itu, karena Hmm. sibuk banget kelihatannya mereka, dan aku juga nggak mau jadi orang tua yang kayak gitu sih Kak, kebetulan. Bagus sih kalau pemikiran kamu tuh udah sampai sana gitu, Iya. kayak oke sih. Iya, bener. Jadi aku tuh orang yang mikirnya tuh udah mikir jauh gitu, tahu mau kemananya. Jadi aku dari SMA juga udah planning banget buat manajemen gitu-gitu Kak, buat jadi manajemen pengusaha nantinya. Kalau tugas-tugas kuliah gitu susah nggak sih menurut kamu? Terus ada nggak sabar? Terus ada nggak sih nyambung gitu juga ya sama bisnis gitu? Atau gimana sih? Kalau dari SMA-nya atau Kuliah ini, manajemen ini. kuliah ini itu ya iya sih Kak, mata kuliahnya tuh kayak ada bisnis gitu, lumayan nyambung juga. Dan susah atau enggaknya itu sebenarnya ya ada yang susah ada yang enggak gitu Kak. Jadi kayak aku tuh sukanya kayak apa ya, manajemen itu kayak ngitung-ngitung gitu, aku lumayan suka gitu Kak. Kok kamu anak kan suka yang matematika kayak gitu, berhitung Iya, gitu ya? Oke. Kenapa waktu itu kamu nggak ambil ini aja sih, akuntansi gitu? ya. Kalau akuntansi itu aku kurang minat sih Kak, karena aku nggak suka ekonominya. Kan akuntansi itu ada ekonominya ya kalau nggak salah, dan SMA juga aku belajar apa nggak sih, nggak belajar tentang akuntansi gitu Kak. Dan ekonomi juga belajar nggak ya waktu itu, enggak sih kayaknya. Aku ngambil peminatannya itu sosiologi. Tapi kan sebenarnya di akuntansi tuh jiwa ekonomi itu kan ngebantu banget ya buat kita berbisnis Oh gitu iya, sebenarnya. iya sih Kak. Iya Kak, benar juga apa yang Kakak bilang tadi, kayak ekonominya gitu ya. Apa? Jadi Ya, nanti aku bakal belajar ekonomi. oh iya benar sih Kak, apa yang Kakak bilang tadi tentang ekonomi gitu, buat hitung keuangannya juga ya Kak, tentang di usaha itu. Benar sih Kak. Tapi di manajemen itu juga iya sih Kak, belajar tentang manajemen keuangannya gitu-gitu. Tapi kalau ekonominya aku belum pernah nyoba sih Kak. Mungkin nanti aku bakal lebih ngedalamin atau belajar lagi. Tapi ya lihat respon orang tua aku sih Kak. Dan aku juga kalau misal respon orang tua aku dan kayaknya orang tua aku bakal luluh sih Kak, kalau menurut aku ya. Nanti bakal aku kasih pengertian juga kalau aku minatnya di mana-mana gitu. Dan aku bakal nerusin usaha kakek aku. Oke. Emang sebenarnya tuh kakek kamu nih usaha apa sih kalau aku boleh tahu? Kakek aku usaha itu Kak, apa tuh, kayak kain gitu. Kain tekstil. Oke. Terus itu kakek kamu usaha sendiri ya? Usaha sendiri, tadinya sama nenek aku, tapi kebetulan nenek aku udah meninggal ya. Jadi kakek aku sendiri sekarang yang lanjutin. Masih sampai sekarang sih kakek aku. Gitu Kak. Dan om-om aku atau tante-tante aku itu emang nggak ada yang mau nerusin Kak. Punya apa di bidangnya masing-masing gitulah. Kayak orang tua aku itu yang guru PNS gitu. Om aku sama tante aku tuh nggak ada yang mau ngelanjutin usaha kakek aku tadi. Jadi kan aku lebih dekat sama kakek aku ya, jadi aku juga lumayan tahu bisnis dia, usaha dia tuh kayak gimana. Karena kakek aku juga, kita tuh saling cerita gitu Kak, tentang kepribadiannya atau tentang kayak kesehariannya gitu. Aku juga kadang bantuin kakek aku di tokonya, jadi aku tahu turun langsung gitu Kak. Tapi kakek kamu tuh
mantau aja atau kayak setiap hari tuh datang ke toko gitu sih? Setiap hari datang Oh, sih Kak, datang. kayak mantau sebentar, walaupun sebentar tuh mantau aja dia, dan ada karyawannya juga di situ, jadi nggak lumayan susah lah. Tapi kayak kan kakek aku udah lumayan tua ya, jadi kakek aku butuh penerusnya gitu. Kalau memang itu beneran niat kamu, nah mulai dari sekarang kamu bisa tuh kayak belajar gitu dari kakek kamu tentang bisnis itu apa, gimana kalau kita jatuh terus pengen bangkit lagi gimana gitu sih menurut aku. Iya Kak, bener juga sih apa yang Kakak bilang tadi. Aku juga banyak belajar dari kakek aku, dan aku juga minat karena aku tahu dari kakek aku dari SMA taunya gitu. Dan aku juga dan itu juga jadi pertimbangan nggak sih Kak buat aku ngomong ke orang tua aku, karena kan pasti orang tua aku juga mikirin kakek aku gitu, kayak selanjutnya gimana usahanya gitu. Iya bener banget sih, kalau menurut aku itu juga bisa jadi salah satu kunci nih, jembatan kamu nih, biar orang tua kamu luluh, biar orang tua kamu sepakat dengan keinginan kamu. Kalau kata aku iya sih, kayak kamu coba aja bilang kayak aku mau nerusin tokonya kakek lo gitu, biar nggak putus di situ aja gitu, jadi kayak ada penerusnya gitu. Nah mungkin itu sih ya sih, mungkin dari situ bisa buat orang tua kamu lulus sih. Iya Kak, benar tapi ntar gue lupa, gue mau ngomong benar apa yang Kakak bilang tadi. Jadi selama ngobrol ini menurut aku banyak lebih terbuka gitu pikirannya buat tahu saran-saran atau solusinya gimana gitu sih Kak. Ya kalau emang kamu udah berpikir seperti itu ya bagus banget sih, berarti dari yang aku bilang bisa buat pikiran kamu terbuka gitu ya, tidak negatif tapi ada positifnya juga gitu. Ada lagi nggak yang mau kamu ceritain? Tapi selain masalah ini tuh ada lagi nggak sih masalah atau yang ngeganjel gitu juga nih tentang kehidupan kamu, ada nggak sih? Ada sih Kak, sebenarnya kayak tentang pribadi aku sendiri ya. Jadi aku tuh lumayan keras kepala gitu Kak buat ngambil keputusan. Jadi aku tuh kayak selalu ngambil keputusan tuh kayak cepet dan nggak mau. Kadang tuh aku juga nggak nerima masukan dari orang gitu Kak. Jadi aku tuh susah gitu buat itu sebenarnya menghambat nggak sih Kak untuk jadi pengusaha gitu menurut Kakak? Kayak yang tadi aku bilang keras kepala, terus aku nggak suka dengar masukan dari orang gitu, ambil keputusan tuh secara terburu-buru gitu, nggak mikirin kayak nggak mikirin tentang kedepannya tuh gimana gitu, bakal berdampak apa buat orang lain atau buat diri sendiri gitu. Iya sih, kalau menurut aku itu pasti ada dampaknya ya, apalagi kalau misalnya kita punya kepribadian yang keras kepala gitu, kayak orang kan juga butuh nih dikritik atau diberi masukan gitu. Nah kalau kitanya nggak bisa dikritik atau kitanya keras kepala dengan apa yang kita mau, apa yang menurut kita benar gitu, nah itu nggak bagus juga sih sebenarnya. Bisa jadi nanti kayak bikin salah paham ke orang lain gitu, atau bisa buat konflik lah gitu sama orang lain gitu. Kalau menurut aku kalau memang dari pribadi kamu ada nih sedikit keras kepala nih dari sekarang, nah mulai dari sekarang tuh kayak bisa sedikit demi sedikit dihilangin, diubah gitu. Kalau misalnya ada yang ngasih pendapat, ada yang ngasih kritik atau keinginan kamu nih nggak sesuai gitu sama orang lain, ya udah nggak apa-apa, kamu terima gitu. Terus kayak kamu jadiin pembelajaran gitu, jangan kayak nggak mau nerima masukan orang lain gitu. Iya sih Kak, benar apa yang Kakak bilang tadi.
tadi. Nah karena itu juga aku tuh belum cerita ke teman-teman aku gitu. Jadi aku tuh kurang suka nerima masukan gitu yang menurut aku nggak masuk di logika. Tapi sejauh ini kita ngobrol, aku masuk masuk aja sih kak, ngobrol sama kakak dan nyambung juga ya kak kita ngobrol. Terus apa tadi gue lupa lu apa, potong Ryan tadi. Bilang aja ini apa tuh, ya udah gue jawab. Nah kalau misalnya kayak gitu kamu mungkin bisa sharing tuh sama teman-teman kamu tentang gue gimana ya gitu, karena sebenarnya kalau sharing ke teman juga teman pasti udah ngasih masukan kan gitu. Kamu juga deket kan sama teman-teman kamu, atau kamu sama temen tuh kayak ya udah gitu, atau gimana? Dan kebetulan aku tuh berteman di kampus ini ya kak, kan aku udah semester 4, udah lumayan lama, 2 tahun ya kak. Ya berteman tuh kayak berteman aja di kuliahan gitu. Di luar kuliah tuh ya kayak nggak kenal gitu kak, bukan nggak kenal sih, tapi kayak kalau ketemu di jalan juga maksudnya negor-negor aja gitu, tapi kayak ya udah gitu aja, nggak terlalu deket banget gitu loh kak. Dan aku juga nggak ada sih kak sahabat dekat gitu di kampus, kayak teman dekat gitu deh maksudnya, nggak ada di kampus, di kelas gitu nggak ada. Tapi kalau misalnya kayak teman rumah kamu atau teman kecil kamu atau kayak teman SMA kamu deh, ada nggak sih salah satu dari mereka yang kamu percaya, kamu kayak bisa sharing banyak gitu sama Nah itu mereka? ada kak, kayak temen dari aku SMA itu ada kayak, tapi dia beda jurusan gitu kak. Dan kita juga kan punya kesibukan masing-masing ya kak, jadi kayak jarang main, jarang ketemu juga. Tapi beberapa kali sih pernah ya ketemu, kayak main pernah ya kak, kayak ketemu main gitu, tapi nggak terlalu sering. Dan kita kalau ketemu juga kayak nggak ngobrol tentang kehidupan kita gitu, tapi kayak ya enjoy aja sama apa yang kita lakuin saat itu. Tapi yang ngobrol-ngobrol juga sih, Nah ada juga ngobrolnya, tapi aku nggak yang tentang aku ke depannya mau gimana nih gitu, atau tentang masalah pribadi aku sama orang tua aku gimana gitu, kayak Nah mungkin dari hal kecil itu juga sih sebenarnya kamu bisa tuh sharing gitu sama teman kamu gitu. Siapa tahu teman kamu itu juga ada nih yang sama nih kayak kamu, pengen jadi pengusaha, problemnya sama, pengen jadi pengusaha gitu kayak. Karena kalau misalnya ada kesamaan gitu, bisa nih kita sama-sama cari solusinya, bisa sama-sama belajar gitu tentang apa yang pengen kalian capai gitu. Nah bisa mulai dari sekarang sih untuk ngobrol. Iya ya kak, benar juga apa yang kakak bilang tadi, kayak aku harus cerita ke temen gitu ya kak. Iya sih, dan lain kali juga aku harus bisa nerima masukan dari orang lain, kritikan gitu, dan jangan terburu-buru juga buat ngambil keputusan tuh, dipikirin lagi. Bisa nanya ke teman juga, orang tua, teman terdekat, orang-orang terdekat aku. Benar sih kak. Bagus sih kalau misalnya pemikiran kamu udah terbuka gitu ya, jadi tinggal kamu ngelurusin aja nih, ngejalanin nantinya nih gitu. Kalau misalnya pemikiran kamu belum terbuka yang kayak tadi kan kayak susah ya. Jadi kalau udah terbuka gini, kamu bisa nih pulang dari sini kamu sharing gitu ke temen-temen kamu, atau kayak pulang dari sini kamu bisa coba ngobrol nih sama orang tua kamu tentang apa yang kamu inginkan gitu sebenarnya. Iya kak, benar. Ada juga nggak sih kayak organisasi yang ikut organisasi tapi kayak tentang ada bisnisnya gitu, atau kamu ada ikut organisasi tapi ya nggak tentang bisnis gitu, ada nggak? Sabar dulu, ada nggak? Ada Enggak. Oh iya kok. Ada sih kak, kayak aku ikut juga Kopma. Oh Kopma Ya, emang? koperasi mahasiswa Oh, gitu. iya. Tapi itu bukan organisasi ya, itu UKM. Oke, terus Di kampus aku, dan itu kayak lumayan ngebantu aku buat apa ya, buat cari tahu, cari informasi gitu, kayak tentang pengusaha atau segala macamnya. Dan itu juga kayak ada magang gitu kak di situ, kayak jaga fotokopian atau apa-apa gitu kan. Di Kopma itu ada banyak juga ya kak, buat dia buka toko
gitu misalnya, atau buka usaha apa gitu, itu di Kopma juga ada. Dan aku juga pernah magang berapa bulan ya, itu aku kayak jaga marknya gitu, Kopma Mart. Dan itu juga lumayan berpengalaman banget di aku. Jadi organisasi itu tuh ngebantu aku banget. Dan aku organisasi cuma itu sih kak, Cuma itu. semester 4 ini aku cuma itu Kopma yang aku bertahan sampai sekarang. Itu dari semester 1 banget. Dan aku tahu itu juga tuh dari kakak tingkat aku. Kebetulan aku juga tahu tentang manajemen di kampus aku itu juga dari kakak tingkat aku. Kakak tingkat aku juga ada yang dari manajemen, dan dia nyaranin buat ikut aja Kopma, kan kamu mau jadi pengusaha gitu-gitu. Selain itu, selain organisasi, aku sempat ikut webinar gitu-gitu sih kak, webinar, seminar gitu kak. Jadi kan itu lumayan banget ngebantu menunjang aku juga buat nanti prospek kerja atau gimana-gimananya. Dapat piagam sertifikat gitu-gitu juga kak, sempet. Nah mungkin tuh bisa jadi juga nih sertifikat itu kan bisa tuh jadi bukti juga buat orang tua kamu. Ya, Kasih kalau kamu aku kasih udah orang tua kamu ngikutin banyak iya gitu ya kak, betul. banyak pengalaman. Tapi kan Kopma nih ya banyak kan berarti selain apa itu namanya kamu belajar tentang bisnis gitu, kayak pengalamannya kamu dapat gak sih gitu, seru nggak apa gimana gitu? Pengalamannya aku lumayan dapat banget kak di Kopma itu. Jadi Kopma itu kayak kekeluarganya dapat banget, dia kayak sering ngadain acara-acara, kegiatan-kegiatannya juga kayak diksar gitu-gitu kak. Dan kepanitiaannya juga itu tuh menurut aku bagus banget sih kak. Jadi kita daftar gitu kepanitiaannya dan nanti dipilih kita mau di, bukan kita yang mau sih, tapi dipilih pembagian tugasnya tuh dipilih gitu kak, sesuai sama sebenarnya nggak sesuai sih, tapi bukan sesuai sama pengalaman ya, tapi kayak mungkin Kopma itu ngajarin kita buat jadi pribadi yang baru atau nyobain hal baru gitu kak. Jadi kita ditempatin tuh yang kita belum pernah jadi panitia itu gitu. Jadi nggak stuck satu-satu itu aja gitu. Kan kamu juga suka nih kan apa dengan hal-hal baru gitu ya kan. Kak. Nah selain Kopma ini ada nggak sih kepikiran atau keinginan gitu kayak aku mau coba organisasi lain deh, atau aku mau coba UKM lain deh gitu, ada nggak? Aku kalau UKM lain atau organisasi lain gitu di kampus, aku belum kepikiran sih mau ikut apa lagi yang tentang pengusaha atau yang menunjang cita-cita aku ini. Itu belum tahu sih kak aku. Atau kakak ada saran mungkin? Nggak apa-apa, mungkin kamu bisa ikut-ikut organisasi aja gitu kayak Hima atau BEM gitu, karena kan dari situ juga kamu belajar nih melatih ya kak. melatih kamu jadi belajar gimana sih jadi pemimpin yang baik itu sebenarnya gitu, gimana sih cara ngatur apa anggota gitu, kamu bisa lihat dari ketua BEM gimana cara mereka ngatur anggotanya. Nah nanti kan kamu kan jadi pembisnis kan, pasti ada anggota-anggota kamu nih, karyawan-karyawan kamu, jadi kamu dari situ bisa belajar gimana caranya ngatur anggota kamu nih. Iya kak, benar sih kak apa yang kakak bilang tadi, ikut BEM ya kak. BEM itu kan ada yang dari universitas, ada yang dari fakultas ya. Aku rencananya pengen yang langsung yang di univ sih kak. Nah iya nggak apa-apa, Karena aku juga ada jiwa kepemimpinan aku nih gitu. Jadi aku ada lah pegangan aku gitu buat aku ikut BEM. Nah bagus sih kalau misalnya kamu ikut itu, pasti wawasan kamu, pemahaman kamu kan pasti bertambah kan nantinya, dan itu bakal ya buat belajar kamu nih nanti kalau misalnya kamu one day bakal jadi pengusaha beneran gitu sih. Iya bagus sih kalau misalnya kamu pengen ada pemikiran buat organisasi, bisa banget buat kamu nentuin itu bisa lebih baik lagi gitu. Nah oh iya kita sesi konselingnya udah
mau habis nih, udah 40 menit tuh kita konseling. Oh iya bener ya kak, nggak kerasa banget ngobrol sama kakak, seru banget perbincangan kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup, aku mau tanya dulu nih dari kamu. Kesimpulan yang kamu ambil dari konseling kita ini apa sih? Apa sih yang kamu cerna? Apa sih yang kamu tangkap gitu dari konseling kita kali ini? Oke. Capek. Lumayan banyak sih kak, aku dari ngobrol ini lumayan banyak banget. Aku jadi kebuka pikirannya. Dari yang pertama tadi aku bakalan ngobrol dulu sama orang tua aku bertiga tentang keputusan aku gimana, kayak pilihan aku, ngobrolin tentang minat bakat aku, pilihan aku tuh gimana. Dan yang kedua tadi kakak nyoba nyuruh aku buat apa, tes minat bakat itu, dan itu bakal aku coba sih kak. Dan kakak jangan lupa juga buat ngirim ke aku ya kak. Ya, pasti. Terus yang ketiga itu tadi tentang teman-teman aku harus coba ngobrolin ke teman-teman aku, siapa tahu kan mereka punya permasalahan yang sama gitu. Dan yang terakhir ini yang tadi coba ikut buat organisasi yang lainnya gitu, kayak band. Itu sih kak, aku lumayan terbuka banget pikiran aku ngobrol sama kakak, lumayan membantu aku juga buat ngatasin masalah aku ini. Sebenarnya aku juga ceritanya belum kemana-mana, baru ke kakak doang aku cerita, sama kakek aku juga sih. Bagus sih kalau memang udah tertanam gitu, udah kamu cerna semua kata-kata perbincangan yang kita bicarain ini, sehingga itu nanti bikin pemikiran kamu terbuka. Dan jangan lupa kalau udah sampai sini kamu lakuin tes itu ya. Iya kak. Terus nanti kamu jangan lupa juga bilang sama orang tua kamu tentang keinginan kamu itu, dan semoga orang tua kamu paham ya. Iya, tentang keinginan kamu itu. Dan nanti kalau misal aku kurang tentang yang tadi aku mau pertimbangin dan lakuin, terus responnya gimana, aku bisa omongin lagi ya kak, bisa lewat WA atau kita sesi konseling lagi kak? Kita mungkin bisa sesi konseling lagi kalau misalnya belum teriniin, kita bisa konseling yang kedua kali atau yang keberapa gitu, bisa. Oh iya, boleh sih kak, ntar aku chat kakak dulu ya, aku kabarin dulu. Iya kak, makasih banyak ya kak udah nerima aku buat jadi konselor kakak hari ini, dan juga ngasih aku banyak banget pembelajaran, saran-saran gitu. Buat aku tuh jadi terbuka pikiran aku, open minded gitu sih kak. Makasih banyak ya kak. Iya sama-sama Ara. Iya sama-sama Zahwa. Terima kasih juga kamu udah percaya sama aku buat cerita, buat didengar gitu kelas kesehnya sama aku. Terima kasih juga ya. Aku izin pamit ya kak. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.